Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majum dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah learning journal yang kelima pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, tetapi sekarang itu ada beda. Kemarin-kemarin saya membuatnya itu di rumah, di teras rumah. Nah, kalau sekarang itu ada yang pembeda teman-teman. Nah, untuk sekarang itu saya membuat learning journalnya itu di pantai teman-teman. Berhubung di rumah saya itu tidak ada sinyal, berhubung HP saya juga belum diisi kuota, jadi sambilan lah sambil beli kuota sambil cari sinyal juga di pantai ini. Eh, Kebetulan juga pantainya itu dekat rumah saya, jadi sekitar 10 menitan lah dari rumah saya menuju pantai. Nah, pada learning journal kelima ini saya akan sedikit sharing mengenai pertemuan kelima pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Yang dimana seperti biasa, pertama-tama itu kita absen terlebih dahulu, kemudian setelah absen langsunglah yang namanya prakata dari dosen, terus presentasi. Nah, untuk presentasinya itu bagian kelompok 3, teman-teman. Nah, yang dimana kelompok 3 ini membahas mengenai peliputan dan penulisan berita yang efektif. Nah, yang dimana isi dalam pembahasannya tersebut mengenai teknik peliputan berita, kemudian teknik penulisan berita, jenis-jenis peliputan, kemudian ada lagi yang namanya kesimpulan dari pembahasan yang kelompok 3 ini bahas. Nah, kita mulai saja dari yang namanya teknik peliputan. Ya, peliputan berita. Yang dimana teknik peliputan berita ini adalah metode peliputan seperti investigasi, liputan langsung. Nah, itu adalah teknik dalam peliputan berita. Jadi yang pertama itu investigasi ini. Cari dulu informasi mengenai berita tersebut. Nah, kemudian yang keduanya itu liputan secara langsung. Yang dimana liputan secara langsung ini kita nih sebagai wartawan, sebagai jurnalistik langsung yang namanya menemui narasumber atau menemui objek, melihat objek yang terjadi di daerah tertentu. Daerah contohnya yang terjadi banjir, terjadi longsor, itu kita investigasi terus eh, siaran langsung. Bukan siaran langsung, tapi liputan secara langsung. Nah, kemudian ada teknik penulisan berita. Nah, bisa kita lihat teknik penulisan berita itu bisa kita lihat secara dalam apa namanya piramida terbalik. Piramida terbalik yang mana eh, teknik penulisan dalam teknik penulisan berita ini ada yang namanya gaya penulisan seperti jenis, terus lugas, basisnya itu fakta dan tanpa bias. Nah, jadi harus jelas dalam menulis berita tersebut. Terus dalam yang namanya peliputan berita juga harus dengan gaya yang jelas, gaya yang efektif. Itu sangat berpengaruh bagi seorang pembaca yang melihat membacanya atau melihatnya. Itu sangat berpengaruh bagi contohnya kita nih. Kita sebagai pembaca sangat berpengaruh. Nah, kemudian ada jenis-jenis peliputan. Nah, teman-teman, dalam jenis-jenis peliputan itu ada 3. Ya, di mana yang pertama itu ada hukum dan karismatis. Nah, bisa kita ketahui seperti hukum dan karismatis ini sumber beritanya itu seperti polisi, terus pengadilan, saksi, terus korban, itu bisa kita eh, masukkan dalam hukum dan kriminalitas. Nah, itu sumbernya dari polisi, dari korban. Nah, itu bisa termasuk dalam jenis-jenis peliputan yang pertama, yaitu hukum dan kriminalitas. Yang kedua itu jenis peliputan politik. Nah, yang dimana jenis peliputan politik ini seperti pemerintah, partai,
terus kemudian politik, analisis, akademis, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam jenis-jenis penulisan dalam politik. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu peliputan ekonomi. Yang dimana peliputan ekonomi yaitu sumber beritanya itu dari laporan keuangan, kemudian data statistik, kemudian ada juga lembaga resmi itu menjadi sumber-sumber dalam peliputan ekonomi. Nah, kemudian di akhir itu dosen kami memberikan arahan mengenai cara penulisan makalah dan isi makalah tersebut. Jadi ada sedikit revisian untuk kelompok 3 itu Prakata dari dosen juga untuk kelompok 3 tersebut. Nah, khususnya untuk kelompok 3 dan umumnya itu untuk seluruh mahasiswa yang ada di KPI kata ini. Nah, sedikit kritikan mengenai latar belakang, terus isi, dan kesimpulan. Jadi harus ditulis dengan secara sesuai dengan penulisan makalah. Nah, di akhir seperti biasa kami foto bersama dalam bukan foto bersama, tetapi perkuliahan ini dilaksanakan secara online teman-teman. Dia dilaksanakan secara online, secara daring. Nah, dan untuk dokumentasinya itu seperti biasa. Kalau seperti biasa itu kita foto bersama dan ini kita screenshot. Nah, screenshot saja dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan setelah screenshot itu karena ada efisiensi waktu jadi waktunya itu dikurangi kemudian selesailah perkuliahan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di Learning Journal berikutnya. Bye bye.